Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas kitab fikih yang ditulis oleh Manhaj Dirasi atau bagian kurikulum di lembaga pendidikan Ma'had Darussalam Guntur di Tarbiyatul Islamiyah Al-Hadits Ponorogo. Adapun isi kitab ini kita coba baca daftar isinya. Fihris Maudhu'at. Yang pertama, bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang tohar, cara bersuci, wudu, al-wuslu, mandi, tayamum, al-mashu 'alal khuffain, tata cara mengusap stiwel, sepatu bot, ad-dima'ul kharijatu min rahimil mar'ah, seputar darah yang keluar dari rahim perempuan, an-najasat, tentang macam-macam najis, al-istinja, cara bersuci dari najis atau lebih tepat lagi bahasa sederhananya cebok, as-salat, sujud sahwi, sujud karena terlupa, as-salatul jamaah. Selanjutnya kitab ini juga akan membahas tentang salatul jumu'ah, salat Jum'ah, salatul aidain, salat dua hari raya besar, yakni tentang tata cara Idul Fitri dan Idul Adha, salatul kusufain, salat dua gerhana matahari dan gerhana bulan, salatul istisqa, salat minta hujan, qasrus shalah, bagaimana tata cara mempersingkat atau qasar salat, al janazah, membahas juga tentang jenazah, asyahidu wasiqtu, membahas seputar cara memandikan orang yang mati dalam keadaan syahid di medan perang, siqtu, janin yang meninggal karena keguguran. Selanjutnya az-zakah, tentang zakat, maqadiruz zakat, tentang takaran zakat, zakatul fitri, tentang zakat fitrah, as-saum. Selanjutnya bahas juga tentang al-hajj, haji, al-ihramu bil umrah, ihram dalam umrah, kaifiyatu tawaf, tata cara tawaf dalam berhaji dan ikram dan umrah, kaifiyatu sa'i, tata cara sa'i, al-ihramu bil haji, ihram dalam haji, tadi ihram dalam umrah. Selanjutnya ihram dalam haji, hukmul hajj, hukum menunaikan ibadah haji, ma'nal umrati wa arkaniha, arti umrah dan rukun-rukunnya, muharrimatul ihram, hal-hal yang diharamkan di dalam ihram, dan hukmu tarki rukni min arkanil hajj, hukum meninggal rukun dalam rukun-rukun ibadah haji. Kita akan mulai pada judul yang pertama, yakni tentang tohar. Ketika kita mempelajari kitab fikih, tentunya selalu diawali dengan pembahasan tohar, masalah bersuci. Mengapa ini penting? Karena Islam adalah agama yang
paling mempedulikan dalam persoalan bersuci, baik membersihkan diri dari najis ataupun cara membersihkan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. At-thaharah dalilu masyru'iyyatiha. Apa dalil yang mensyariatkan kita untuk harus bersuci dalam pandangan Islam? Di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Ya bunayya, qad arafta annaka idza aradta an tusalliya yajibu 'alaika an tatawadda'a wudu'an kamilan. Wahai anakku, kamu sudah mengetahui bahwasanya jika engkau ingin mengerjakan salat, wajib atasmu untuk berwudu terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Wa hadzal wudu na'un min at-thaharah. Wudu adalah bagian dari thaharah. Wa hunaka anwa'un ukhra wa hiya al-ghuslu wa tayammum wa izalatun najasah. Selain wudu, macam-macam thaharah adalah al-ghuslu mandi, tayammum, wa izalatun najasah dan menghilangkan najis. Kita urai pada poin pertama, anwa' thaharah. Fa thaharatu arba'atu anwa'. Adapun thaharah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, al-wudu, al-ghuslu, at-tayammumu, dan izalatun najasah atau menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita. Wa qad arafta aidan annaka tatawadda'a bil isti'malil ma'. Dan kamu mengerti juga bahwasanya ketika kamu ingin berwudu pasti menggunakan air. Wa dzalikal ma' wasilatun min wasa'il thaharah. Air merupakan alat di antara alat-alat untuk bersuci. Fal'an nuridu an na'rifa anwa'al ma' wa aqsama. Sekarang mari terlebih dahulu kita sama-sama mempelajari macam-macam air dan sifat-sifatnya. Anwa'ul ma', macam-macam air. Wal ma'ul ladzi yajuzu tatahhuru bihi sab'atu anwa'. Adapun air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama atau matar, air hujan, ma'ul bahri, air laut, ma'ul nahri, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, air mata air, ma'ul salji, air es atau salju, ma'ul baradi, air embun. Inilah 7 macam air yang diperbolehkan di dalam Islam untuk bersuci. Tentunya 7 macam air ini adalah masih murni, tidak bercampur atau tidak terkena najis. Selanjutnya aqsamul ma'. Yanqasimul ma' ila arba'ati aqsam. Ditinjau dari segi sifatnya, air itu oleh ulama fikih kita dibagikan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama, sifatnya thahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, ghairu makruhin istimaluhu. Jenis air yang pertama adalah suci pada zatnya, bisa mensucikan, maksudnya bisa dipakai untuk bersuci, ghairu makruhin istimaluhu, dan tidak makruh hukumnya dalam penggunaannya. Apa disebut air itu? Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air ini dikenal dengan istilah air mutlak.
ai allazi yusamma ma'u bila qaidin lazim, atau disebut juga dengan air tanpa ikatan, air tanpa syarat. Artinya air yang memang masih bagus untuk digunakan, bukan air yang sudah memiliki syarat-syarat bercampur atau lain sebagainya. Amma ma'ul jawzil handi au an-narajil fala yusammal ma'ul mutlaq fahuwa tahirun fi nafsihi yajuzu syarbuhu walakinnahu ghairu mutahhir li ghairihi fala yajuzu tatahhuru bih. Adapun air buah kelapa bukan disebut sebagai air mutlak. Dia suci pada zatnya, bahkan boleh diminum, tetapi tidak mensucikan. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adapun jenis sifat air yang kedua, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi fala yajuzu isti'maluhu fil wudu' wal ghusl wala fi izalatin najasah wa huwa nau'ani. Sifat air yang kedua adalah dia suci pada sifatnya, suci pada zatnya, ghairu mutahhir li ghairihi, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fala yajuzu isti'maluhu, bahkan dia tidak boleh digunakan untuk bersuci di dalam wudu, mandi, dan tidak bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis. Air dengan sifat kedua ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ma'ul musta'mal, yang kedua ma'ul lazi taqayyara bi mukhaliti tahir. Yang pertama air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal fi raf'il hadis ay fil wudu'i aw al ghusli aw fi izalatin najasah. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas, atau air yang sudah kita gunakan untuk berwudu atau untuk tayamum. Misalnya sahabat di rumah punya sebuah bejana baskom yang kecil, di dalamnya ada terisi air, kemudian dipakai untuk berwudu langsung di dalamnya. Dan air yang sudah dipakai untuk berwudu ataupun mandi, inilah yang dikatakan ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Termasuk juga air yang sudah dipakai untuk izalatin najasah, untuk menghilangkan najis. Barangkali di antara kita ada yang membersihkan najis, barangkali ada celana anaknya yang terkena pipis, dibersihkan di dalam bejana yang berisi air tadi, maka air itu dikatakan ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Adapun jenis bagian yang kedua dari air dengan sifat suci pada zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama tadi ma'ul musta'mal, yang kedua ma'ul ladzi taghayyara bi mukhaliti tahir kama il qahwah aw syai, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena dia dicampuri dengan sesuatu yang suci juga, seperti air kopi dan air teh. Ada air yang suci lagi mensucikan, air sumur atau air bor, tetapi dia dicampur dengan kopi, meskipun kopi itu suci sehingga berubah warna ataupun rasanya, maka air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di sini contohnya disebut qahwah, kopi dan teh. Semua kita pasti maklum, termasuk air-air yang lain, susu, Milo dan lain sebagainya, termasuk air dalam kategori jenis kedua ini, yakni sifatnya suci pada zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Jenis air yang ketiga berdasarkan sifatnya
tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu. Jenis sifat air yang ketiga adalah suci pada zatnya, bisa digunakan untuk bersuci, tetapi makruh ketika kita menggunakan air tersebut. Apakah nama golongan air ini disebut ma'ul musyams, air yang sudah terkena sengatan matahari. Kawan-kawan di rumah barangkali ada sebuah bejana yang terbuat dari tembaga selain emas dan perak, baik itu besi, aluminium. Air itu lama diletak di tempat yang lapang sehingga menjadi hangat karena terlalu lama disinari oleh terang matahari, maka air ini hukumnya makruh. Tapi perlu kita ingat, ketika air ini sudah dingin kembali, maka sifat makruhnya hilang. Dia akan kembali menjadi ma'ul mutlaq, air yang suci lagi, mensucikan, dan hukumnya tidak makruh. Adapun pembagian air yang keempat, ma'ul mutanajjis. Apa yang dikatakan air mutanajjis? Fala yajuzu isti'maluhu fil wudu' aw ghairihi wa huwa naw'ani. Air mutanajjis adalah air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu atau selain itu. Air ini terbagi atas dua. Yang pertama, ma'ul qalil allazi halat fihi najasah sawa'un kana mutaghayyiran am la. Yang pertama, air yang sedikit apabila tercampur di dalamnya dengan najis, baik banyak, baik merubah sifat air tersebut atau tidak, air ini tetap tidak boleh digunakan. Sahabat yang dirahmati Allah, hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, apa yang dimaksud oleh ulama kita dengan air sedikit. Air sedikit adalah air yang tidak sampai 2 kullah. Apa itu 2 kullah? 2 kullah, Imam Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam Mu'adilatuhu menyebutkan 2 kullah itu kalau kita ukur dengan alat ukur kita hari ini, liter misalnya, itu sekitar 270 liter. Ini dikatakan 2 kullah. Kurang dari 270 liter itu yang disebut dengan air yang sedikit atau ma'ul qalil. Air yang sedikit apabila masuk di dalamnya najis, air itu berubah karakternya ataupun tidak, tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, jenis air mutanajis, ma'ul kathir al mutaghayyiru bin najasah, air yang banyak. Jadi air yang banyak dimaksud di sini adalah air yang sampai takarannya 2 kullah dan lebih. Ketika berubah sifat air ini disebabkan oleh masuknya suatu najis. Contoh, kita mempunyai bak ukuran 2 meter kali 2 meter, itu besar, itu sudah dikatakan lebih dari 2 kullah, tetapi masuk ke dalamnya bangkai tikus barangkali ataupun kotoran apa, sehingga merubah sifat air tersebut, baik dari segi rasa, kalau tak rasanya berubah, warnanya yang berubah, atau baunya yang berubah, salah satu saja berubah sifat air ini, maka air ini disebut air mutanajis, air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Inilah 4 macam air ditinjau dari jenisnya. Kita ulangi, ada ma'ul mutlaq, ini air yang suci lagi mensucikan. Air yang kedua disebut air mustakmal, air yang sudah dipakai. Air sifat kedua adalah air yang suci pada zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, terbagi atas 2, air mustakmal dan air taghayyara bi mukhaliti thahir, air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang suci lainnya, seperti air kopi tadi.
Yang ketiga, air musyams, air yang terkena sengatan matahari, hukumnya makruh. Dan yang keempat, ma'ul mutanajis, air yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk bersuci, wudhu ataupun mandi. Terbagi dua. Yang pertama tadi, air yang tidak sampai 2 kulak tetapi terkena najis walaupun tidak merubah sifatnya. Yang kedua adalah jenis air mutanajis yang kedua tadi adalah air yang sampai 2 kulak tetapi berubah sifatnya karena najis. Sahabat yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni tentang al-wudu. Apa itu wudu? Ta'riful wudu, definisi wudu. Al-wudu wudu adalah toharatun ma'iyatun tata'allaqu bil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlaini. Wudu adalah bersuci dengan menggunakan air, dengan anggota yang dibasuh adalah wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Inilah definisi wudu. Ad-dalilu ala masyru'iyatihi, dalil tentang syariat berwudu. Ad-dalilul awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilal sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Maidah ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydikum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah bagian dari kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki kalian sampai ke 2 mata kaki. Ini jelas langsung perintahnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahu Syaikhani wa Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Rasulullah, sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, tidak diterima salat seseorang di antara kalian apabila mempunyai hadas sampai dia berwudu. Furudul wudu, kewajiban berwudu. Wa furudul wudu sittun. Yang pertama, rukun wudu ada 6. Yang pertama, an-niyatu, niat. Fatanwi biqalbika raf'ul hadath au tanwi fardal wudu talaban liridha'illah. Hendaknya kamu berniat di dalam hati bahwasanya kamu ingin mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas kecil, atau tanamkan niat di dalam hati bahwa engkau ingin mengerjakan wudu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niat dalam hati. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa tuluhu min manabiti sya'ri ra'si al-mu'tadi ila ma tahta majma'il lahyaini. Sejauh mana ukuran wajah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah tempat tumbuhnya jenggot. Wa arduhu minal udhunil yumna ila udhunil yusra. Sedangkan lebarnya dimulai dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Inilah anggota wudu. Atas mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Seandainya mungkin ada di antara sahabat yang tidak punya rambut, ya cukup dianggap selalunya dari mana tempat tumbuhnya rambut.
sampai di bawah geraham atau di bawah tempat tumbuhnya janggut. Sedangkan lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Inilah yang dikatakan wajah yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Adapun rukun yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Siku termasuk bagian yang harus terkena air. Mashu ba'di ra'si min basharihi au sya'rihi allazi fi haddihi. Yang selanjutnya atau rukun yang keempat adalah membasuh bagian dari kepala au sya'rihi, yang mana di sana ada rambut yang tumbuh, itu dikatakan bagian kepala. Apakah harus semua? Tidak harus. Jumhur ulama mengatakan ya sebagian kepala. Cukup kita mengusap sebagian kepala kita dengan air, itu yang dikatakan mashu ba'di ra'si, membasuh bagian dari kepala. Adapun rukun yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Semua kita pasti sudah mengenal dan mengerti mana yang dikatakan dua mata kaki. Wa tartibu fi af'al wudu kama dzakarna. Dan yang rukun yang terakhir yakni tertib, artinya harus tersusun mulai dari pertama niat sampai terakhir, kaki tidak boleh terbalik. Sunanul wudu. Adapun sunah-sunah ketika kita berwudu. Wa sunanul wudu isnata asyarata. Adapun sunnah ketika kita berwudu ada 12. Yang pertama, at-tasmiyatu, qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama membaca bismillah. Ghuslul kafaini ilal kaw'aini, membasuh kedua telapak tangan. As-siwaku bi'araki au firjauni au kulli syai'in khashan. Siwak, menggosok gigi, baik menggunakan siwak yang dipakai pada zaman Rasulullah, kayu siwak, ataupun dengan menggunakan sikat gigi, atau apapun alat yang lazim dipakai untuk menggosok gigi. Al-madatu wa hiya idkhalul ma' fil fami. Yang keempat, sunah wudu yang keempat yakni berkumur-kumur, yakni memasukkan air ke dalam mulut. Selanjutnya al-istinsyaq wa huwa idkhalul ma' fil anfi. Istinsyaq artinya memasukkan air di dalam hidung. Masuk air dalam hidung, kita tarik, keluarkan kembali. Itu namanya istinsyaq. Semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, termasuk juga sunnah di dalam wudhu, ini sangat kaya akan manfaat dan kegunaan bagi kita, terutama bagi kesehatan fisik kita. Berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, sangat besar manfaatnya untuk kesehatan fisik kita. Sunnah yang keenam, takhlilul lihyah al-kathati, menyela-nyela janggut. Bagi yang punya janggut yang agak tebal, itu disunahkan untuk di sela-sela jarinya, masuk ke sela-sela janggutnya. Mengapa ini perlu? Karena dikhawatirkan ketika janggutnya tebal, barangkali ketika dia cuma mengambil air, membasuh wajah, takutnya air itu tidak betul-betul masuk sampai ke pangkal janggutnya. Sedangkan syarat wudu itu semua kulit pada bagian anggota wudu itu harus terbasahi oleh air. Yang selanjutnya, mashu jami'ir ra'si. Sunnah yang selanjutnya yakni mengusap seluruh bagian kepala. Jadi seandainya kita melihat ada orang berwudu, bagian kepalanya, seluruh bagian kepalanya diusap dengan air,
mereka sedang mengambil sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mashul uzunain bima'in jadid, membasuh kedua telinga dengan air yang baru. Jadi setelah kita mengusap bagian dari kepala, sebelum mengusap kaki, itu disunahkan membasuh kedua daun telinga kita dengan air yang baru. Ini sunnah. Yang kesembilan, takhlilu asabi'il yadain warijlain, menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Sebelum berwudu kita cuci tangan dan kita gosok-gosok sela-sela jari tangan dan jari kaki. Ini adalah sunnah dalam berwudu. Yang ke-10, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Cuci tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Itu hukumnya sunnah. Dan yang ke-11, taslisu thaharah, meniga-kalikan dalam bersuci. Memang satu kali cukup, kita membasuh muka satu kali cukup, tetapi disunahkan dalam Islam untuk membasuh seluruh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Ini tentunya agar lebih mantap anggota tubuh itu terbasahi dengan air. Yang ke-12, al-muwalatu. Inilah diantara 12 sunnah-sunnah dalam berwudu. Selanjutnya, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin masih tentang wudu. Allati tubtilul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya bunayya, wahai anakku, idza tawadda'ta wudu'an kamilan yajuzu dzalika an tusalli bihi shalawatil muta'addidah. Apabila engkau telah berwudu dengan wudu yang sempurna, maka boleh bagimu untuk mengerjakan sholat dengan bilangan sholat yang banyak. Artinya sekali wudu bisa digunakan untuk sholat berulang-ulang tanpa ada batasan, tentunya sampai dia batal wudu. Malam ta'til umur allati tubtilul wudu'aka, sampai datangnya hal-hal yang dapat membatalkan wudu'mu. Wal umur allati tubtiluhu tusamma nawaqidul wudu. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu disebut nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu wa yanqudul wudu'a khamsatu asya. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, khuruju syai' min ahadi sabilaini kabul wa ghaid. Kabaulin wa ghaid. Pertama, yang bisa membatalkan wudu kita adalah keluarnya 2 benda dari salah satu lubang, seperti air kencing atau kotoran. Jadi buang air kecil dan buang air besar adalah hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, an-naumu ala hayati ghairi mutamakkini minal ardi bimaq'adihi. Amma naumu ala hayati mutamakkini fala yubtilul wudu. Tidur dalam keadaan dia duduk di suatu tempat duduk, tetapi posisinya sudah tidak diam. Artinya orang tertidur mungkin sering terjadi ketika hari Jumat, ketika khotib berkhutbah di atas mimbar. Banyak di kalangan para sahabat kita, mungkin karena kecapean, mereka melelapkan matanya. Ketika mereka badannya sudah bergoyang, tidak tenang lagi, sampai bisa kita katakan terangkat bagian paha bawahnya, itu batal wudunya. Intinya ketika badannya sudah bergoyang, itu ada kemungkinan dia kentut, barangkali sudah tidak sadar. Inilah tidur yang dikatakan dapat membatalkan wudu. Adapun tidur dalam posisi badan yang tenang, diam,
Jumhur ulama mengatakan ini tidak batal. Yang ketiga, zawalul aqli bisukri au marad au junun au igma. Hilang akal, baik dikarenakan mabuk, sakit, atau gila. Orang yang hilang akalnya, pingsan, mungkin ada yang sakit. Di antara jenis sakit kalau kambuh itu sampai hilang akalnya seperti epilepsi barangkali. Nah, ketika datang penyakitnya itu, ketika hilang akalnya, maka wudhunya pun batal. Yang keempat, lamsu rajulil mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin wa huwa naqidun lil lamisi wal malmus walau kana hunaka ha'ilun fala naqda hina ini. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini dapat membatalkan orang yang menyentuh ataupun yang disentuh. Kedua-duanya ketika dalam keadaan wudhu, maka batallah wudhu mereka ketika bersentuh kulit dengan kulit tanpa ada perantara, siapa tadi? Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kelima, hal yang dapat membatalkan wudhu adalah masu farjil adami bi batnil kafi wa huwa naqidu lil lamisi dunal malmus. Menyentuh bagian kemaluan dengan telapak tangan. Ketika ada orang yang menyentuh kemaluan, baik kemaluannya atau kemaluan pasangannya, hal ini membatalkan wudhu dengan catatan menyentuh dengan telapak tangan. Jika mungkin tersenggol dengan bagian punggung tangan, mungkin habis mandi ganti pakaian tersentuh dengan punggung tangan, hal ini tidak membatalkan wudhunya. Sahabat yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, ma yahrumu ala man batala wudu. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Iza intaqada wudu haruma alaika salasatu asya. Apabila batal wudu kamu, maka diharamkan atasmu 3 hal. Yang pertama, as-shalah. Tidak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan tidak berwudu. Masul mushaf wa hamluhu. Memegang dan membawa mushaf Al-Quran tidak diperbolehkan. At-tawafu bil Ka'bah. Termasuk juga yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Dalam keadaan tidak berwudu, hal ini diharamkan di dalam Islam. Hikmatul wudu. Hikmah orang yang berwudu. Min ba'di hikamil wudu hiya, di antara hikmah daripada wudu adalah yang pertama, zawalul atribati wal aqdari minal badan. Dapat membersihkan ataupun menyingkirkan debu-debu dari badan kita. Artinya secara zahir fisik kita menjadi lebih bersih. Yazidun nasyata fil amali wa tajdidul himmah. Dengan berwudu ternyata dapat meningkatkan atau menambah semangat dalam bekerja, wa tajdidul himmah, dan dapat memperbaharui motivasi. Makanya tidak heran para ulama-ulama kita mengapa mereka selalu bersemangat mengkaji keilmuan dalam Islam. Mereka sanggup menulis banyak kitab, mereka sanggup melakukan banyak hal dalam waktu yang sebenarnya sama yang kita alami, yang kita dapatkan. Ternyata di antara rahasia mereka adalah menjaga wudu. Yang ketiga, linazafati wa sihhatil badan. Tentunya dengan berwudu, kebersihan dan kesehatan badan menjadi
lebih terjaga. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk kajian fikih pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai sekian. Selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan al-wusdu, tata cara mandi di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.